Halo, welcome back to my channel ARTMers. Nah, kali ini saya akan membahas tentang latihan soal remedial KD5 mengenai gerak parabola di kelas 10. Langsung saja soal pertama. Tentukan peluru yang jangkauannya lebih jauh. Nah, di sini ada 3 gambar, peluru mana yang paling jauh? Jawabannya itu adalah yang memiliki sudut 45 derajat. Mengapa demikian? Karena kecepatan awalnya kan sama di sini ya. Jawabannya adalah yang sudutnya 45 derajat. Kemudian yang B, peluru yang paling tinggi. Nah, peluru yang paling tinggi itu adalah peluru yang memiliki sudut terbesar ya. Nah, yang terbesar itu adalah yang 60. Gitu. Kalau mau mencarinya boleh Anda gunakan rumus yang seperti ini. Silahkan Anda buktikan sendiri ya. Ini rumusnya akan saya kasih ya. Yang A itu rumusnya mencari jangkauan ya. Nah, untuk mencari jangkauan, rumusnya itu X ya. X max sama dengan V awal kuadrat. Ini sin 2 theta. Di sini dibagi G ya. Begitu. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau untuk mencari yang paling tinggi, yang B ini kan cari ketinggian. Nah, Anda carikan satu-satu, kalian hitung tiap gambar ini. Kalian hitung H max-nya itu gunakan V awal kuadrat kalikan sin kuadrat theta dibagi 2 kalikan gravitasinya ya. Gunakan ini, pasti dapat. Ya. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 2. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat seperti pada gambar di bawah ini. Kesimpulan yang tepat saat bola menempuh ketinggian maksimum adalah, nah, di sini saat dia menempuh ketinggian maksimum nanti akan dikasihkan ya. Ini akan dikasihkan beberapa pernyataan. Nah, yang pasti di sini di ketinggian maksimum itu kecepatan searah sumbu X-nya itu ada ya, nilainya ada. Tetapi searah sumbu Y itu nilainya 0, nihil, kosong ya. Nah, gimana mencari searah sumbu X ini? Ini kan ada. Berapa sih di titik puncak itu? Nah, untuk mencarinya, berarti ini V0 X itu sama dengan V0 kalikan cos theta. Masukin. Nah, V0-nya berapa? V0-nya kalau dari soal itu 10 ya. Ini 10 kalikan cos theta. Cosnya berapa sih itu? Cos 30 derajat ya. Nah, 10 kita kalikan cos 30 derajat. Nah, berapa sih cos 30 derajat? Ternyata nilainya adalah setengah akar 3. Nah, 10 kali setengah itu 5 ya. Kalikan akar 3. Udah sampai ini aja udah selesai ya. Ini searah sumbu X. Nah, yang ini searah sumbu Y itu 0 nilainya ya, di titik puncak tetapi ya. Tapi kalau dia udah turun di sini, searah sumbu Y, V0Y-nya itu udah ada lagi. Dia hanya bernilai 0 ketika dia di puncak ya, di titik tertinggi. Kayak gitu. Yang 0-nya itu yang mana? Hanya searah sumbu Y itu yang 0. Searah sumbu X itu nilainya masih ada. Ya ini nilainya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan melihat di sini suatu kegiatan atau lomba-lomba ya di olahraga. Nah, salah satunya di sini adalah untuk seorang anak dapat meloncat tinggi ya. Nah, ini sudah digambarkan jelas ya dari soal di sini ya. Oke. Nah, jika kecepatan awal peloncat 10 meter per sekon, maka berhasilkah peloncat tinggi tersebut melewati tiang mistar? Nah, tentunya gimana caranya? Kita cari ketika dia akan menempuh jarak di sini ya. Sampai ke tiang mistar ini kan ada jaraknya nih, 2 meter. Nah, di situ kita dapatkan data apa? Kita bisa dapatkan waktu di situ. Gimana caranya? Ingat, 2 meter itu ada arah pada sumbu X. Nah, pada sumbu X di gerak parabola itu berlaku GLB. Nah, di GLB ada istilah mencari waktu atau P sama dengan S dibagi T ya. Atau mencari T gimana? Cari T. S dibagi V. Nah, S-nya berapa? 2 meter. V-nya berapa? 10.
Ya, ini 10. Nah, maka dapat sini berapa? Di 0,2 sekon ya. 2 sekon. Oke. Nah, sekarang T-nya kita udah dapat. Untuk apa sih T? T itu kita gunakan untuk mencari sini ketinggiannya. Berapa sih dia tingginya mampu? Apakah melebihi 1 meter? Kalau melebihi 1 meter berarti dia berhasil. Tapi kalau tidak gimana? Ya nggak berhasil. Nah, kita hitung gimana cara mencari ketinggiannya. H sama dengan V awal kalikan T. Kita kurang. Ngapa dikurang? Alasannya karena orang ini kan naik. Makin lama dia makin lambat. Maka diperlambat. Ya. Nah, setengah GT kuadrat. Nah, masukin. V awalnya 10 kalikan T-nya itu 0,2 kurang setengah kalikan G-nya itu 10 kalikan T-nya itu 0,2 kuadrat. Ya. Oke. Nah, di sini 10 kali 0,2 dapat 2. Ini 10 kali ini ya, setengah kali 10 itu 5. Dan kalikan yang ini 0,2 kali 0,2. Jadi dapatnya 0,04 ya. Oke, yang ini berarti kita cari dulu ini ya. Sorry, ini yang mau saya lingkari tadi ya. Yang mau saya kurungi. Nah, ini 5 kali 0,04 itu dapat 0,2 ya. Berarti di sini 2 dikurang 0,2. Kedapatnya ini adalah 1,8. Maka gimana? Berhasil nggak dia? Ya berhasil karena melebihinya ya. Berhasil di sini ya. Nah, berapa sih jaraknya dari tiang mistar ini? Kan ini udah ada 1 meter ya. Berarti sisanya berapa? Di 0,8 ya. 0,8 lagi jaraknya dari tiang mistar ini ya. Kalau dari tanah berapa? Kalau dari tanah itu 1,5 meter. Oke, semoga saja kamu paham ya maksudnya. Yang 0,8, 1,8 meter. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada bola menggelinding pada permukaan datar ya. Nah, ini ada ketinggian tertentu ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu adalah X-nya ya. Nah, jangkauannya. Nah, gimana cara kita mencari jangkauannya? Nah, di jangkauan ini berlaku apa? X, PT. Nah, P-nya udah ada 10. T-nya berapa? T-nya yang belum ada. Cari, gimana carinya? Nah, T-nya ini kan kita bisa cari pakai data yang ada ketinggian di sini. Nah, cari T-nya itu adalah tarik akar 2H dibagi G, ya. Nah, 2 kalikan H-nya itu adalah di sini 3,2 ya, 3,2 bagi G-nya ini gravitasi 10. Berarti di sini 2 kali 3,2 dapat 6,4 kita bagi 10. Itu akar 0,64. Akar 0,64 itu adalah 0,8. Nah, maka di sini adalah 10 kalikan 0,8. Maka dapatnya 8 meter. Oke, ini jawabannya ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal mengenai gerak parabola ya. Ini pembahasan untuk latihan remedial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri Pace Bene.